Wow. 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 Apa? Wow. Iran melancarkan gelombang serangan balasan besar-besaran ke wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Serangan ini disebut sebagai bagian dari operasi militer Iran yang terus berlanjut setelah sebelumnya Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan terhadap target-target Iran. Salah satu serangan yang paling mengejutkan terjadi ketika rudal Iran menghantam kawasan industri energi penting di Israel. Ledakan besar dilaporkan terjadi di wilayah Haifa, lokasi kilang minyak Bazan, salah satu fasilitas energi paling vital di negara tersebut. Api besar terlihat membumbung tinggi setelah fasilitas tersebut terkena serangan. Kilang minyak Bazan diketahui merupakan kilang minyak terbesar di Israel, dengan kapasitas produksi sekitar 197.000 barel minyak per hari. Fasilitas ini memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Israel, karena memasok sekitar 50 hingga 60% kebutuhan bahan bakar dan energi di negara tersebut. Serangan terhadap fasilitas energi ini menandai eskalasi baru dalam konflik, karena target yang diserang bukan hanya instalasi militer, tetapi juga infrastruktur vital yang menopang kehidupan ekonomi suatu negara. Di tengah meningkatnya ketegangan, Amerika Serikat mengeluarkan ancaman keras terhadap Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menetapkan batas waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz yang sebelumnya dilaporkan diblokade. Trump memperingatkan bahwa jika Iran tidak membuka kembali Selat Hormuz, maka Amerika Serikat siap menyerang infrastruktur energi Iran secara besar-besaran. Namun, Iran tidak tinggal diam. Pihak militer Iran justru mengeluarkan pernyataan balasan yang lebih keras. Juru bicara Markas Pusat Militer Iran menyatakan bahwa jika pembangkit listrik Iran diserang, maka Iran akan menargetkan infrastruktur vital di seluruh kawasan Teluk. Target tersebut termasuk fasilitas energi, pembangkit listrik, serta instalasi desalinasi air yang sangat penting bagi pasokan air minum di negara-negara Teluk. Iran juga memperingatkan bahwa negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat dapat ikut terdampak jika konflik terus meningkat. Ancaman saling serang terhadap infrastruktur sipil ini memicu kekhawatiran internasional karena berpotensi memicu krisis kemanusiaan dan ekonomi yang luas. Sementara itu, di Israel, situasi keamanan semakin tegang setelah serangkaian serangan rudal kembali terjadi di beberapa wilayah. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, muncul di hadapan publik setelah sempat beredar rumor mengenai kondisi dirinya. Netanyahu terlihat mengunjungi lokasi yang terdampak serangan Iran di wilayah Dimona, Israel Selatan. Ia meninjau langsung kerusakan yang terjadi serta memastikan kondisi warga yang terdampak. Dalam kunjungannya, Netanyahu juga mengingatkan masyarakat Israel untuk segera masuk ke bunker jika sirene peringatan serangan berbunyi. Ia menegaskan bahwa sistem perlindungan sipil Israel telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan serangan lanjutan. Sebelumnya, serangan rudal Iran dilaporkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di wilayah tersebut. Sedikitnya 23 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan ini. Sebagian besar korban mengalami luka ringan akibat pecahan material bangunan, sementara beberapa korban lainnya mendapatkan perawatan dari tim darurat di lokasi. Beberapa rumah mengalami kerusakan parah, dan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi juga ikut terdampak akibat ledakan tersebut. Di sisi lain, Iran menyatakan bahwa serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang mereka sebut sebagai Operasi True Promise 4. Dalam operasi ini, Iran meluncurkan gelombang demi gelombang serangan menggunakan rudal balistik serta drone kamikaze. Menurut laporan dari media pemerintah Iran, serangan tersebut menargetkan berbagai lokasi yang dianggap sebagai pusat militer Israel serta pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Beberapa rudal yang disebut digunakan dalam operasi ini antara lain rudal Emat, Gadar, Zulfakar, serta Khaibar Shekan. Selain itu, Iran juga mengklaim menggunakan drone bunuh diri untuk menyerang berbagai target militer. Iran juga mengklaim bahwa sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk ikut menjadi sasaran dalam gelombang serangan tersebut.
Beberapa nama pangkalan yang disebut antara lain Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, serta beberapa instalasi militer lainnya di kawasan. Selain serangan rudal, Iran juga melaporkan berhasil menembak jatuh sejumlah drone militer milik musuh yang terbang di wilayah udara mereka. Menurut pernyataan militer Iran, puluhan drone berhasil dihancurkan dalam beberapa operasi pertahanan udara yang dilakukan di berbagai wilayah, seperti Bandar Abbas, Kerman, dan wilayah lainnya. Di tengah meningkatnya konflik militer ini, laporan dari lapangan juga menunjukkan bahwa beberapa kota di Israel mengalami kerusakan akibat serangan rudal. Salah satu lokasi yang terdampak adalah wilayah pusat kota Tel Aviv, di mana ledakan besar dilaporkan terjadi setelah sebuah rudal menghantam area permukiman. Menurut pejabat keamanan Israel, amunisi yang digunakan dalam serangan tersebut diperkirakan membawa bahan peledak dengan berat sekitar 100 kg. Ledakan ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitar lokasi. Tim penyelamat segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi serta memastikan tidak ada korban yang tertinggal di area yang terkena dampak serangan. Meski demikian, otoritas Israel menyatakan bahwa jumlah korban dalam serangan tersebut relatif terbatas dan sebagian besar mengalami luka ringan. Sementara itu, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat tidak hanya terjadi di medan militer, tetapi juga di jalur diplomatik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah melakukan komunikasi dengan pihak penting dari Iran untuk mencoba menghentikan konflik yang sedang berlangsung. Trump menyatakan bahwa percakapan tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan awal, termasuk komitmen bahwa Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Namun, Trump juga memperingatkan bahwa jika kesepakatan tersebut tidak dijalankan, maka operasi militer terhadap Iran bisa terus berlanjut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa di balik meningkatnya konflik militer, upaya negosiasi masih terus berlangsung di tingkat diplomatik. Hingga saat ini, situasi di Timur Tengah masih sangat dinamis. Serangan balasan terus terjadi dari kedua pihak, sementara dunia internasional mulai khawatir konflik ini bisa meluas menjadi perang yang lebih besar di kawasan. Jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, atau jika serangan terhadap infrastruktur energi terus meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga oleh ekonomi global, termasuk harga minyak dunia dan stabilitas transaksi perdagangan internasional. Banyak pengamat menilai bahwa beberapa hari ke depan akan menjadi periode yang sangat menentukan apakah konflik ini akan mereda melalui diplomasi atau justru semakin meluas menjadi konfrontasi regional yang lebih besar.